Salam sehat, Mas Dwi, Bu Mara, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya, Farhan, sebagai perwakilan dari kelompok 8 yang berisikan Fauzi, Laura, dan Safna, akan memaparkan hasil diskusi kami berdasarkan pemicu sebagai berikut. Next, yakni buatlah analisis sederhana terhadap fenomena kebudayaan Jawa yang direpresentasikan melalui proposisi bahasa Jawa. Pertama-tama, proposisi yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar suatu pernyataan ataupun tuturan semata, melainkan tuturan yang memiliki sebuah makna budaya yang telah dibuat berdasarkan hasil pemikiran leluhur masyarakat Jawa. Contoh pertama yakni ungkapan alon-alon waton kelakon. Untuk memulai analisis tersebut, pertama-tama harus diketahui makna secara semantis dari kata-kata yang menyusun ungkapan tersebut, yakni kata alon, waton, dan kelakon. Alon sendiri dapat dimaknai sebagai pelan atau perlahan, karena diungkapkan dalam bentuk repetisi, yakni alon-alon, maka dapat diartikan sebagai perlahan-lahan. Waton berarti tetap sebuah patokan, sehingga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang tetap atau pasti. Sementara kelakon itu sendiri berasal dari kata laku, kemudian menjadi lakon, dan ditambah imbuhan K, kemudian dibaca sebagai kelakon, memiliki arti terlaksana. Sehingga secara semantis, maknanya adalah perlahan-lahan tetap terlaksana. Kemudian, secara pragmatis, memang dapat dimaknai oleh dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, sudut pandang yang diwarnai nada negatif akan menghasilkan interpretasi bahwa ungkapan tersebut berarti melakukan sesuatu dengan lamban, asalkan dapat tercapai. Namun di sisi lain, jika sudut pandang yang digunakan memiliki warna positif, ungkapan tersebut harusnya dimaknai sebagai melakukan suatu perbuatan secara hati-hati, sehingga dapat terlaksana dengan benar dan tepat. Kemudian, contoh berikutnya. Budaya toleransi dalam ungkapan tepo seliro dan wong kewong. Tepo seliro sendiri dapat dimaknai sebagai ungkapan yang berarti mengukur segala tindakan dengan mengandaikan diri sendiri sebagai patokannya. Memiliki tenggang rasa terhadap orang lain. Sementara nguwong kewong mengandung makna bahwa setiap manusia pada dasarnya harus saling memanusiakan. Keduanya sehingga dapat diartikan sebagai sebuah sikap saling menghargai sesama manusia, yang sama dengan konsep toleransi pada umumnya.
poin tersebut, yakni penghargaan terhadap orang lain atau penghormatan terhadap orang lain, ditujukan agar tercipta kehidupan yang toleran dalam keseharian. Contoh konkret dari proposisi Tepos Liro, yakni pada bangunan Pondok Pesantren Kauman di Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dengan arsitektur bergaya Cina. Tidak seperti kebanyakan pondok pesantren pada umumnya yang menerapkan arsitektur bergaya Timur Tengah. Kemudian, contoh proposisi lainnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fauzi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan analisis lebih lanjut mengenai proposisi atau makna budaya yang direpresentasikan melalui kata-kata yang selanjutnya, yakni konsep gotong royong atau di dalam bahasa Jawa ditemukan proposisi guyub agawe santoso. Proposisi guyub agawe santoso ini mengindikasikan bahwa jika seseorang guyub atau bersatu padu, maka akan tercipta keadaan yang santoso atau sejahtera atau selamat. Misalnya guyub agawe santoso ini terlihat pada kegiatan pembuatan nasi tumpeng. Dalam membuat nasi tumpeng dilaksanakan oleh beberapa orang dalam pembuatannya. Ada yang menyiapkan alat dan bahan memasaknya, seperti tampah yang dilapisi oleh hidangan daun pisang sebagai alasnya. Kemudian terdapat juga beberapa orang yang ditugaskan untuk memasak lauk pauk sebagai pelengkap hidangan nasi tumpeng tersebut. Ada pula yang bertugas untuk menghiasi nasi tumpeng dengan bahan dari sayuran segar. Sehingga di sini terwujud konsep gotong royong, guyub agawe santoso, dapat terlihat bahwa nasi tumpeng yang dihidangkan merupakan hasil dari sebuah koordinasi kerja yang baik dalam acara perayaan syukuran sebagai penyukses keberlangsungan acara tersebut. Selanjutnya, proposisi lainnya yakni konsep kekeluargaan masyarakat Jawa, mangan ora mangan sing penting kumpul. Mangan ora mangan sing penting kumpul, jika diartikan di bahasa Indonesia yakni makan tidak makan yang penting berkumpul. Keluarga bagi masyarakat Jawa merupakan elemen penting dalam kehidupan. Keluarga sebagai unit terkecil, sosialisasi primer bagi seorang individu, maka dengan adanya sebuah ikatan perkumpulan yang kuat atau dengan berkumpulnya anggota keluarga dalam satu rumah, maka sesama anggota keluarga dapat mempertahankan komunikasi yang aktif, mengontrol kondisi anggota keluarganya masing-masing, dan memberikan rasa aman pada sesama anggotanya. Kemudian nilai keluarga yang terkandung di dalam mangan ora mangan sing penting kumpul, yang kuat ini menjadi dasar moral bagi kehidupan. Mangan ora mangan sing penting kumpul ini juga dapat bermakna menghabiskan waktu bersama keluarga, yang di dalamnya juga terkandung nilai cinta, apresiasi, dan keterbukaan komunikasi dalam sebuah rentang waktu yang cukup intensif. Berkumpul sebagai kegiatan sosial menyediakan ruang sosialisasi bagi sesama anggota keluarga. Sekian proposisi yang kami tampilkan dari kelompok 8 mata kuliah bahasa dalam kebudayaan Jawa pada semester 2020 pada semester tahun ajaran 2021-2022 semester ganjil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.